Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3.id. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan MK1.2, yaitu rumah sakit telah melengkapi izin-izin dan sertifikasi yang masih berlaku sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan di rumah sakit. Oke, dalam menjawab poin MFK1.B ini, teman-teman nggak perlu bingung. Yang penting siapkan aja izin-izin rumah sakit, sertifikasi peralatan atau sarana prasarana, dan pastikan semua izin-izin dan sertifikasi tersebut itu masih berlaku. Oke, lalu apa aja sih izin-izinnya? Sebenarnya teman-teman tinggal buat apa ya namanya tuh, mungkin list perizinan yang mungkin akan membantu teman-teman gitu. Jadi izin-izin apa aja sih yang perlu dilengkapi di MFK? Nah, teman-teman bisa contekannya seperti ini gitu, atau formatnya seperti ini. Jadi dalam MFK1.B disebutkan bahwa rumah sakit telah melengkapi izin-izin. Nah, izin-izinnya apa aja sebenarnya itu sudah dilengkapi di standar MFK1 kalau teman-teman baca nih, di sini nih. Jadi izin-izinnya apa aja sebenarnya sudah disebutkan di mana ya, di maksud dan tujuan. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam poin fokus pada standar MFK ini, yaitu poin A sampai poin J, mulai dari keselamatan hingga konstruksi dan renovasi. Nah, cara paling gampang itu adalah teman-teman googling sebenarnya, karena di Google itu semuanya sudah ada izin apa aja yang perlu dilengkapi atau diakomodir dalam kebutuhannya menjawab standar akreditasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan contohkan contoh dari kami itu dalam melengkapi poin MFK1.B. Teman-teman bisa contek format seperti ini. Jadi format ini kalau nggak salah ini berdasarkan arahan dari surveyor ya, ketika kami diakreditasi beberapa waktu yang lalu. Jadi simple arahannya teman-teman, yaitu bikin kertas kerja, di mana dalam kertas kerja tersebut terdapat poin-poin berikut. Yang pertama adalah kolom nomor, nama standar berapa, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada kolom apa namanya, nama peraturannya, lalu ringkasannya apa, apakah isi PP lebih ketat dari standar atau yes atau tidak, dan apakah ada badan regulator yang melakukan inspeksi on-site gitu ke rumah sakit. Oke. Nah, ini bisa teman-teman lakukan gitu. Terus yang kedua, kalau teman-teman sudah rekap, itu bisa teman-teman apa namanya ya, bisa teman-teman jadikan patokan peraturan perundangan-undangan apa aja sih yang wajib kami patuhi gitu. Oke. Misal contoh ya, misal, nah ini sebenarnya ini agak terlalu detail sih. Saya juga heran kenapa surveyor mencontohkannya seperti ini, karena detail banget dan agak menjelimet gitu. Sedangkan kalau kita lihat izin-izin rumah sakit tuh ya nggak terlalu banyak gitu yang perlu dilengkapi dalam segi MFK-nya ya, seperti izin radiologi, izin IPAL, izin genset, kan biasanya seperti itu ya. Nah, kalau ngelihat format yang diberikan surveyor seperti ini tuh susah banget teman-teman, karena teman-teman harus mengecek satu persatu poin MFK-nya gitu. Aduh, saya coba cari ya yang sudah menjadi daftar ininya ya, kayaknya saya punya deh. Oh, ini, mohon maaf. Nah, ini bentuk akhirnya kayak gini teman-teman. Oke, jadi sebenarnya yang teman-teman butuhkan itu format ini aja gitu sebenarnya ya, kalau kita membaca regulasinya atau membaca standarnya. Sebenarnya yang teman-teman butuhkan checklist ini aja. Kenapa? Karena inilah yang dibutuhkan gitu. Jadi nama izinnya apa aja, kalau yang kami rekap ya berdasarkan kebutuhan rumah sakit pada umumnya ada 16 izin teman-teman. Yang pertama izin operasional rumah sakit, yang kedua izin mendirikan bangunan atau IMB, yang ketiga SLF, sertifikat layak fungsi, yang keempat instalasi petir, yang kelima izin lift jika memiliki lift, yang keenam izin instalasi pemadam kebakaran,
Yang ketujuh, izin instalasi listrik, 8 izin genset, 9 alat radiologi, 10 IPAL, izin insenerator jika punya, izin pengolah B3 jika pihak ketiga atau milik sendiri, izin transporter B3 pihak ketiga biasanya, izin boiler, ini mesin uap ya, bila ada, izin TPS B3, dan terakhir izin apotek bila apotek di rumah sakitnya itu adalah pihak ketiga gitu. Ini biasanya izin-izin yang mandatori banget lah di sebuah rumah sakit. Oke, lalu selanjutnya kolom yang berikutnya teman-teman silahkan tulis nomor SK-nya. Jadi nomor SK dalam izin operasionalnya gitu. Ada izin yang tadi saya sebutkan, nomor SK-nya itu nomor berapa. Tuliskan juga tanggal kadaluarsa atau tanggal masa berlakunya gitu. Nah, lalu poin keterangan silahkan tulis masih berlaku atau tidak. Ya, contoh ya, misalnya di sini adalah izinnya, kadaluarsanya misalnya 09092024. Keterangannya berarti masih berlaku. Itu aja teman-teman. Nah, nanti silahkan teman-teman print format ini dan lampirkan fotokopi izin-izinnya di belakangnya gitu. Jadi dalam satu box file atau clear holder itu teman-teman isinya adalah paling depan adalah format ini, dan yang halaman-halaman berikutnya itu adalah fotokopi izin-izin yang ada. Pastikan saat akreditasi berlangsung, izin-izin ini sudah selesai diurus teman-teman atau masih berlaku, dan jangan sampai ada yang kadaluarsa karena itu akan mempengaruhi nilai akhir akreditasinya. Pun misalnya ternyata amit-amitnya itu sedang pengurusan, itu pun sudah jelek nilainya di mata surveyor. Kenapa? Karena memang saat akreditasi diminta semua perizinan atau semua hal yang berkaitan dengan akreditasi standarnya itu paripurna teman-teman, benar-benar sudah selesai semua, bukan dalam proses atau sedang pengajuan. Itu sangat tidak dianjurkan. Jadi pastikan ke-16 izin ini itu sudah masa berlakunya itu masih ada saat teman-teman disurvei. Kalaupun saat disurvei itu sudah nanggung ya, misalnya tanggal kadaluarsinya tanggal 9, teman-teman disurvei tanggal 31 Agustus gitu. Nah, itu pastikan sudah mulai proses pengajuannya gitu. Jadi sudah ada hal untuk aktivitas untuk melakukan proses perpanjangannya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi lumayan mudah ya lah ya. Oke. Cukup mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.